Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal berjudul ERP Implementation Failure case study dari karya Tracy Baker dan Mark and Froelich yang dipublikasikan pada Information System Management tahun 2023. Presentasi ini membahas tentang kegagalan implementasi ERP pada sebuah perusahaan botol minuman ringan terbesar di Amerika. Melalui studi kasus ini, kita dapat memahami bahwa keberhasilan ERP tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh faktor manusia, komunikasi, pelatihan, dan dukungan manajemen. Selain itu, studi kasus ini memberikan banyak pelajaran penting bagi perusahaan yang ingin menetapkan sistem ERP di masa depan. Silakan selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke. Di agenda kali ini terdiri dari beberapa bagian utama. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan manfaat ERP dalam dunia bisnis modern. Kedua, membahas studi kasus perusahaan botol minuman ringan terbesar di Amerika yang mengalami kegagalan implementasi ERP. Ketiga, membahas proses implementasi dan berbagai masalah yang muncul selama proyek berlangsung. Keempat, menjelaskan faktor-faktor utama penyebab kegagalan implementasi ERP berdasarkan studi kasus tersebut. Dan yang terakhir, membahas pelajaran serta rekomendasi yang dapat diterapkan oleh organisasi lain agar tidak mengalami kegagalan serupa. Slide selanjutnya. Oke, untuk yang di slide ini, apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan seluruh proses bisnis perusahaan ke dalam satu platform terpadu dan real-time. ERP mencakup berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, produksi, logistik, inventaris, pemasaran, hingga sumber daya manusia. Sebelum ERP berkembang, banyak perusahaan menggunakan sistem MRPI atau Manufacturing Resource Planning yang hanya berfokus pada proses manufaktur. ERP kemudian hadir sebagai pengembangan yang mencakup seluruh sumber daya organisasi. Salah satu tujuan utama ERP adalah menghilangkan silo data atau kondisi ketika setiap departemen memiliki sistem sendiri-sendiri sehingga data sulit integrasikan. Dengan ERP, perusahaan dapat mengurangi duplikasi data, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat pengambilan keputusan karena informasi tersedia secara real-time. Selain itu, ERP juga membantu perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif di tengah persaingan bisnis yang semakin dinamis. Penjelasan tambahannya di sini ada ERP bekerja menggunakan database terpusat dan semua departemen itu menggunakan data yang sama, contohnya seperti SAP, Oracle, dan Microsoft Dynamics. Oke, saya lanjutkan bagian slide 4, yaitu keuntungan ERP. ERP memberikan banyak manfaat bagi perusahaan sehingga banyak organisasi besar berinvestasi pada sistem ini. Pertama, ERP meningkatkan kepuasan karyawan karena pekerjaan manual dan berulang dapat dikurangi. Karyawan dapat lebih fokus pada pekerjaan yang bernilai tambah. Kedua, ERP membantu perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif karena proses bisnis menjadi lebih efisien dan biaya operasional dapat ditekan. Bahkan diperkirakan sekitar 70% perusahaan Fortune 1000 menggunakan ERP. Ketiga, ERP mampu mengintegrasikan berbagai departemen seperti akuntansi, produksi, dan logistik sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Keempat, ERP membantu perusahaan fokus dalam proses bisnis inti dengan menyediakan sistem yang terstandarisasi. Kelima, ERP mendukung pelaporan dan forecasting seperti proyeksi penjualan, pengelolaan inventaris, dan laporan keuangan secara otomatis dan real-time. Beberapa perusahaan besar seperti Fujitsu, General Motors, Boeing, IBM, dan Coca-Cola telah berhasil merasakan manfaat nyata dari implementasi ERP yang baik. Selanjutnya bisa dilanjutkan slide-nya oleh Carla. Jurnal ini membahas perusahaan botol minuman ringan terbesar di Amerika Serikat.
Perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 1935 dan terus berkembang melalui akuisisi berbagai wilayah baru. Perusahaan selalu mengikuti perkembangan teknologi produksi botol dan kaleng, namun sistem IT perusahaan justru tertinggal dan tidak diperbaharui secara maksimal. Akibatnya setiap departemen menggunakan sistem yang berbeda dan tidak kompatibel satu sama lain. Pertumbuhan produk juga menyebabkan kebutuhan integrasi data semakin besar karena sistem lama tidak mampu menghasilkan laporan yang terintegrasi. Para eksekutif kesulitan memperoleh informasi keuangan secara cepat dan akurat. Setelah melakukan studi kasus kelayakan selama beberapa bulan, perusahaan akhirnya memutuskan menggunakan ERP yang mengintegrasikan modul keuangan, HR, produksi, dan inventaris dalam satu sistem. Keputusan implementasi ERP ini kemudian disetujui oleh komite eksekutif perusahaan. Selanjutnya, pada tahap implementasi ERP, perusahaan sebenarnya melibatkan konsultan independen untuk membantu mengevaluasi produk ERP yang sesuai. Namun masalah mulai muncul ketika perusahaan mengabaikan beberapa rekomendasi penting dari konsultan tersebut dan memilih jalannya sendiri. Kemudian tugas-tugas teknis ERP diberikan kepada staf muda yang belum memiliki pengalaman ERP maupun pemahaman mendalam tentang proses bisnis perusahaan. Selain itu, rekomendasi untuk memberikan bantuan tenaga kerja paruh waktu juga ditolak oleh manajemen. Akibatnya, anggota tim harus menjalankan pekerjaan rutin sehari-hari sekaligus menangani proyek ERP yang sangat kompleks. Komunikasi antar manajemen juga mulai memburuk sehingga muncul pengunduran diri dan pemecatan personal penting dalam proyek. Selanjutnya, untuk tim proyek dan masalah personalia, pemilihan tim proyek menjadi salah satu kesalahan terbesar dalam implementasi ERP ini. Sebagian besar anggota tim baru bekerja beberapa bulan dan belum memiliki pengalaman yang memadai. Mayoritas anggota tim merupakan lulusan baru bidang MES atau Management Information System yang belum memahami proses bisnis perusahaan secara nyata. Mereka juga tidak memiliki keahlian ERP, padahal tugas yang diberikan sangat kompleks dan teknis. Selain itu, mereka tidak diberikan bantuan untuk menangani pekerjaan rutin sehari-hari, sehingga beban kerja menjadi sangat berat. Bahkan anggota tim dipaksa bekerja sekitar 80-90 jam per minggu tanpa insentif maupun penghargaan dari perusahaan. Manajemen juga menolak pemberian reward pada milestone penting proyek sehingga motivasi tim semakin menurun. Padahal seharusnya perusahaan memilih karyawan yang paling memahami proses bisnis yang akan di re-engineer, memberikan pelatihan ERP sebelum proyek dimulai, menyediakan tenaga tambahan, serta memberikan program intensif dan monitoring kondisi tim secara rutin. Selanjutnya, untuk masalah komunikasi, selain masalah SDM, komunikasi yang buruk juga menjadi penyebab utama kegagalan implementasi ERP. Informasi mengenai proyek yang tidak dibagikan secara baik antar modul maupun antar departemen. Detail mengenai sistem baru juga tidak disampaikan kepada karyawan sampai masalah kritis mulai muncul. Banyak karyawan tidak mengetahui jadwal pelatihan sehingga mereka merasa terancam oleh perubahan sistem. Lalu muncul ketakutan kehilangan pekerjaan, menyebabkan tingkat turnover karyawan meningkat cukup tinggi. Bahkan kepala Departemen Information System akhirnya dipecat akibat miskomunikasi verbal dengan departemen lain. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa komunikasi yang terdokumentasi dengan baik dan dikelola melalui jalur yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas organisasi selama implementasi ERP. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Riana. Baik, saya akan melanjutkan tentang faktor kegagalan utama dalam jurnal ini. Berdasarkan studi kasus ini, terdapat 4 faktor utama penyebab kegagalan implementasi ERP. Faktor pertama yaitu
keterlibatan karyawan yang tidak memadai, tim proyek yang dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan, bukan berdasarkan pemahaman proses bisnis perusahaan. Faktor kedua adalah kurangnya pelatihan, pengetahuan teknis anggota tim sangat minim, namun mereka tetap dibebani tugas besar tanpa dukungan yang cukup dari konsultan. Faktor ketiga adalah dukungan manajemen yang tidak konsisten. Bahkan beberapa manajer secara terbuka mengatakan bahwa proyek ERP hanyalah pemborosan biaya. Hal ini menurunkan moral dalam tim proyek yang sedang berjalan. Faktor keempat adalah komunikasi yang cukup buruk. Informasi proyek tidak tersampaikan secara konsisten sehingga menciptakan ketidakjelasan, ketakutan, turnover tinggi, dan hilangnya personel yang cukup penting. Dari segi faktor manusia lebih dominan dibanding masalah teknologinya, dan untuk ERP-nya membutuhkan dukungan organisasi secara penuh. Kegagalan yang terjadi karena manajemen perubahan yang cukup buruk. Selanjutnya yaitu pelajaran dan rekomendasi untuk jurnal tersebut. Dari kegagalan implementasi ERP ini terdapat beberapa pelajaran yang cukup penting dapat diterapkan di organisasi yang lain. Yang pertama, perusahaan harus melibatkan karyawan yang benar-benar memahami proses bisnis yang akan diubah. Kedua, perusahaan perlu memberikan pengakuan dan retensi kepada karyawan, baik dalam bentuk apresiasi, budaya kerja, dan yang positif maupun rasa dihargai. Ketiga, proyek ERP ini membutuhkan dukungan penuh dari manajemen tingkat atas atau sponsor eksekutif yang konsisten sebagai aspek pendukung sebuah perubahan. Yang keempat, yaitu komunikasi yang harus dilakukan secara terbuka dan rutin, dan terdokumentasi agar seluruh karyawan memahami perubahan yang sedang berlangsung. Kelima, konsultan sebaiknya bekerja bersama karyawan internal sebagai partner, bukan mengambil alih seluruh pekerjaan. Hal ini cukup penting agar perusahaan mampu mengelola dan mengembangkan ERP secara mandiri di masa yang akan datang. Dan untuk implementasi ERP ini membutuhkan perencanaan yang sangat matang karena lebih dari separuh proyek ERP ini berakhir gagal. Jadi dalam proses ERP ini mungkin ada sedikit tambahan atau masukan, yaitu untuk change management yang sangat penting dalam proyek ERP ini. Training dan komunikasi harus dilakukan sejak awal proyek, dan keberhasilan ERP ini memerlukan kolaborasi untuk semua pihak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan di sini, dari implementasi ERP mengalami kegagalan bukan karena faktor teknologinya yang cukup buruk, tetapi karena faktor manusia yang sering diabaikan. Faktor seperti keterlibatan karyawan, komunikasi, pelatihan, dan dukungan manajemen memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan ERP. ERP bukan hanya instalasi software, melainkan transformasi bisnis yang membutuhkan kerja sama seluruh organisasi. Selain itu, manusia merupakan aset yang paling penting dalam proyek ERP, bahkan lebih penting daripada teknologi itu sendiri. Karena di suatu perusahaan itu harus memastikan adanya kolaborasi yang baik antara konsultan dan karyawan internal, agar sistem dapat dipelihara dan dikembangkan dalam jangka yang cukup panjang. Perencanaan komunikasi yang matang juga sangat penting untuk mencegah turnover, kebingungan, dan hilangnya sumber daya manusia yang kritis. Dari studi kasus ini, kita dapat memahami bahwa keberhasilan ERP ini sangat bergantung pada kesiapan organisasi dalam mengelola suatu perubahan. Sekian pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.